Dalam Munas Golkar 11 yang digelar pertengahan Agustus lalu, Bahlil Lahadalia resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Sebagai calon tunggal, ia terpilih secara aklamasi. Bagaimana wajah baru Golkar ke depan? Mampukah Golkar mendulang kembali kemenangan pada pemilu 2029? Tentu saja semua pertanyaan besar itu akan tergantung pada kemampuan Bahlil dalam memimpin Golkar ke depan. Sejauh mana kesungguhan melakukan transformasi Golkar ke depan agar lebih baik, setidaknya dapat kita uji melalui kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Terpilihnya Bahlil dalam usianya yang relatif muda, 48 tahun, adalah kali pertama dalam sejarah kepemimpinan Partai Golkar. Dalam usia yang terbilang muda, memimpin partai besar sekali berpartai Golkar menjadi momentum untuk melakukan shifting elit di internal Partai Golkar. Dalam shifting elit ini Bahlil akan diuji keberaniannya dalam melakukan pembenahan sekaligus kepiawaiannya dalam menjamin soliditas partai tetap terjaga. Pembenahan ini salah satunya akan nampak dari keberanian menyusun kepengurusan dengan memperbanyak tampilnya kader-kader muda. Tentu saja kategorisasi muda tidak hanya sebatas dari sisi usia semata, tapi sosok kader yang memiliki kualifikasi PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela. Kehadiran kader muda diyakini akan menciptakan inovasi dalam pengelolaan partai yang lebih progresif hingga dapat meningkatkan citra dan elektabilitas Partai Golkar. Betapa proses pergantian pucuk pimpinan di Golkar pasca Orde Baru kerap terjadi dalam situasi tidak normal. Gejala ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dimensi otonomi di tubuh Golkar masih sangat rapuh dari intervensi kekuatan eksternal. Untuk membangun kemandirian Golkar, butuh kesungguhan dalam melembagakan sistem merit menyangkut suksesi kepemimpinan di internal partai. Tantangan lain yang akan menentukan wajah Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil menyangkut pola relasi dan posisi Golkar dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai partai pengusung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, tentu saja Golkar akan menjadi salah satu partai penopang pemerintah. Dalam hal ini, Partai Golkar perlu membangun relasi dan posisi politik yang produktif dengan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Titik tekannya adalah hubungan itu harus menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara pada skala prioritas utama. Manakala kebijakan pemerintah benar memihak pada kepentingan rakyat, maka Golkar wajib mengawal kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika ada kebijakan pemerintah yang kelak tidak sejalan dengan kehendak rakyat dan melanggar konstitusi, maka Partai Golkar wajib mengingatkan.